Oke, saya lanjutkan ya untuk tugas pengayaan. Jadi fase kedua ini kita melakukan analisis permasalahan. Tugasnya yang pertama adalah tentukan kelompok target intervensi baik pada level individu maupun level lingkungan. Level individu itu ya sasaran utama kita secara individu, ya misalnya kayak di bullying, misalnya sasaran utamanya bullying di kalangan siswa sekolah, berarti sasaran utamanya adalah siswa sekolah itu sendiri. Kemudian juga tentukan satu level lingkungan. Jadi satu agen ya, agen itu siapa? Ya, agen orang yang ada di level lingkungan itu siapa? Entah itu guru, kepala sekolah atau orang tua seperti apa. Nah, menentukan siapa agen lingkungan yang akan jadikan target intervensi, sampai bisa balik ke fase 1 di need analysis, itu ada di bagian E gitu ya. Siapa saja yang pihak-pihak yang sampean list di situ kan. Ada sampean kan ngelis beberapa pihak yang kira-kira bisa dilibatkan dalam intervensi seperti itu. Entah itu orang tua, guru atau siapapun mah. Yang sampean list di situ tergantung. Nah, itu yang pertama tentukan itu ya kelompok target intervensinya siapa. Kemudian yang kedua, rumuskan variabel keluaran. Ya, variabel keluaran itu coba buka penjelasan video saya yang sebelumnya. Variabel keluaran itu bisa variabel yang sifatnya perilaku, variabel yang sifatnya kognitif atau sikap atau knowledge apapun lah ya dalam komponen kognitif, atau variabel yang sifatnya dalam komponen afeksi, emosi. Jadi variabel keluaran itu juga ada pada level individu, juga level environment atau level lingkungan. Nah, kemudian perlu diingat juga variabel keluaran itu harus spesifik, konkret, dan kontinum. Jadi apa spesifik, konkret, dan kontinum itu seperti apa? Sampai lihat lagi di video saya yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah buat daftar penyebab atau determinan. Jadi determinan itu sama. Determinan itu sama artinya dengan faktor yang mempengaruhi, sama artinya dengan penyebab, sama artinya dengan antecedent, atau bahasa apapun lah ya. Jadi di istilah itu jangan terlalu bingung apa yang dimaksud determinan itu apa, proximal determinan atau apa kayak itu. Pokoknya yang dimaksud dengan determinan itu adalah faktor yang berpengaruh. Kalau dalam bahasa lain bisa disebut antecedent ya, atau bisa disebut faktor yang berkaitan. Sama, itu juga bisa dijadikan determinan gitu. Jadi faktor yang bisa berkaitan apa? Yang berkaitan atau yang berpengaruh terhadap variabel keluaran. Nah, menentukan determinan itu bisa melalui brainstorm ya. Nah, tadi saya jelaskan brainstorm secara bebas atau bisa melalui literatur. Nah, di literatur berarti tinggal ambil saja yang kemarin gitu ya. Nah, permasalahannya bagaimana misalnya ketika variabel keluaran kita dalam literatur itu belum ada. Jadi misalnya variabel keluaran kita adalah guru punya intensi untuk melerai siswa yang bertengkar gitu ya. Atau guru atau misalnya di cyberbullying ya. Cyberbully determinan variabel keluaran kita adalah si pengguna sosial media itu punya niat untuk mereport komentar yang abusive, komentar yang negatif gitu ya, atau memblok, mereport gitu. Nah, itu gimana kalau dalam literatur tidak ada? Yuk cari kira-kira teori apa yang bisa masuk gitu ya. Jadi tidak harus ditunjang dengan hasil literatur seperti itu ya. Untuk kelas ini tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Meskipun idealnya ya kita bikin penelitian dulu ya, bikin skripsi atau tesis dulu yang berkaitan dengan faktor seperti itu ya. Menguji apakah faktor itu benar-benar berkorelasi atau tidak dengan variabel keluaran itu. Tapi tidak perlu jauh sampai sana. Kita cukup kira-kira ya teori apa yang bisa masuk, atau misalnya variabel-variabel apa yang dalam penelitian lain itu berkaitan dengan variabel yang hampir mirip gitu ya. Hampir mirip. Jadi kira-kira variabel apa yang bisa masuk gitu saja. Sudah cukup ya. Atau faktor apa yang bisa berpengaruh gitu ya. Itu. Nah, kemudian yang perlu juga diketahui, tentu faktor itu harus modifiable, tapi nanti aja kita tentukan itu ya. Nah, itu minimal 3 ya, minimal 3. Lebih banyak lebih baik. Listnya yang semakin banyak itu semakin baik. Nah, formatnya kayak gini nanti. Jadi pertama, ya, tema intervensinya apa? Ya harus ketemu ya. Misalnya saya intervensi pengurangan perilaku merokok pada remaja. Kelompok targetnya agen individual, remaja perokok usia 15 sampai 19 tahun.
Ini target kelompok saya. Kemudian agen lingkungan, ya, lingkungan itu di luar individu ini siapa yang bisa kira-kira dilibatkan dalam intervensi? Ada guru atau orang tua, ya, seperti apa. Variabel keluarannya, ya kalau individu, variabel keluarannya intensi berhenti merokok dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ke depan individu itu punya niat untuk berhenti merokok, misalnya seperti itu. Terus sampai juga bisa sikap positif atau apa, kayak terserah. Variabel keluaran sampainya mau rumuskan itu apakah perilaku, sikap, atau pengetahuan, atau emosi, atau apa-apa. Tuh. Nah, kemudian orang tua, ya, apa yang harus dilakukan orang tua? Variabel keluarannya, intensi menerapkan rumah bebas rokok, ya. Ya, menerapkan rumah bebas rokok itu kayak gimana ya misalnya? Ya misalnya ya punya intensi saja ya, jadi punya kemauan bahwa rumah itu harus bebas rokok seperti itu. Guru intensi menerapkan sekolah bebas rokok misalnya. Jadi masih sifatnya masih umum, tapi variabelnya sudah spesifik kayak gini ya, intensi menerapkan sekolah bebas rokok. Atau guru misalnya kalau dia ngerokok, yuk intensi berhenti merokok juga, jadi gurunya kena intervensi merokok juga. Nah itu misalnya ya. Atau misalnya kita variabel keluarannya cukup pengetahuan misalnya. Guru punya pengetahuan tentang bahaya merokok, orang tua punya pengetahuan tentang bahaya anak merokok misalnya. Misalnya kayak gitu juga sudah cukup. Jadi tidak harus faktor perilaku, tidak harus variabel berupa perilaku atau intensi. Gitu. Kalian bisa merumuskan sendiri. Kemudian determinan, ya, faktor apa yang mempengaruhi variabel keluaran, yang mempengaruhi intensi merokok itu, ya ini misalnya saya brainstorm saja secara bebas. Sampai kalau ketemu literatur ditulis juga tidak masalah. Misalnya yang kemarin sampai review, sampai masukkan sini variabel yang berkaitan dengan kira-kira bisa masuk enggak berkaitan dengan berhenti merokok misalnya. Satu, menyadari bahaya merokok, tekanan dari orang tua agar tidak merokok misalnya kayak gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian, setelah ketemu determinannya, ya cari teori yang relevan. Ya, minimal satu teori ya. Kira-kira teori apa yang kira-kira relevan dengan variabel keluaran. Dalam hal ini variabel keluaran saya adalah intensi. Teori yang relevan, teori planned behavior. Kalau sampai variabelnya tentang knowledge, nah kira-kira apa yang berkaitan dengan knowledge itu? Teori apa yang kira-kira bisa? Entah sikap, teori sikap itu kan banyak ya, teori sikap, teori ini itu. Jadi itu ya, ini nggak usah cuma disebut nama aja teorinya, nggak usah dikasih penjelasan teorinya gimana. Nah, ini saya menemukan 3 teori planned behavior, prototype willingness model, dan social cognitive theory, tapi tidak harus 3. Sampai ketemunya cuma 1, ya minimal ada 1 lah ya, masa nggak ada 1 sama sekali teorinya yang berkaitan dengan variabel keluaran itu yang kira-kira bisa masuk. Ya, jadi tidak harus ada dukungan literatur ya di sini. Tapi menurut kita secara logis, teori ini bisa masuk. Kira-kira teori apa? Sama kayak determinan ini. Tidak harus ada bukti empirik dulu di sini. Tapi kira-kira secara logis itu bisa masuk gitu saja ya. Meskipun idealnya harus ada dukungan empirik, tapi karena waktunya tidak cukup, yuk kita cuma kira-kira saja itu. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Ini formatnya juga akan saya kirimkan di Google Class. Nanti tinggal disalin saja. Saya kira itu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.